Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Akbar dengan NIM belakang 62. Di sini saya akan mempresentasikan solusi inovasi dari produk snack atau jajanan UMKM berbasis AR. Yang pertama, dahulu ada di latar belakang. Jadi, jajanan cemilan ini merupakan salah satu jenis makanan yang sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama pelajar dan remaja. Keberadaannya yang mudah ditemukan, harga yang terjangkau, serta variasi bentuk, rasa, dan tampilan yang menarik menjadikan jajanan cemilan sebagai pilihan konsumsi sehari-hari. Namun, di balik daya tarik tersebut, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti kualitas bahan, kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi. Kemudian ada hasil observasi, di mana hasil observasi itu ada dari bentuk dan tekstur, warna dan aroma, rasa, bahan dan kemasan, serta kebersihan dan keamanan. Yang pertama itu ada bentuk dan teksturnya. Jajanan cemilan yang beredar di masyarakat memiliki beragam bentuk dan tekstur yang menarik perhatian konsumen. Dari hasil observasi ditemukan bahwa variasi tekstur seperti renyah, lembut, kenyal, hingga empuk menjadi salah satu daya tarik utama yang memengaruhi minat beli. Bentuk yang unik dan beragam juga memberikan nilai estetika tersendiri sehingga mampu meningkatkan daya tarik visual produk di mata konsumen. Yang kedua itu warna dan aroma. Selain itu, warna dan aroma jajanan cemilan juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa produk menggunakan warna alami yang berasal dari bahan dasar, sementara yang lain tampak lebih mencolok akibat penggunaan pewarna tambahan. Aroma yang dihasilkan pun beragam, mulai dari harum dan menggugah selera hingga yang cukup menyengat. Hal ini menjadikan indikator penting bagi konsumen dalam menilai kualitas awal suatu produk sebelum dikonsumsi. Yang ketiga itu ada rasa. Dari segi rasa, jajanan cemilan menawarkan cita rasa yang sangat beragam, seperti manis, asin, pedas, asam, dan gurih. Setiap produk memiliki karakteristik rasa yang khas sesuai dengan bahan dan proses pengolahannya. Keanekaragaman rasa ini menjadi faktor utama dalam menarik minat konsumen dari berbagai kalangan, karena dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu. Yang keempat ada bahan dan kemasan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan jajanan cemilan juga bervariasi, baik yang berasal dari bahan alami maupun bahan tambahan. Selain itu, kemasan produk memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan daya tarik produk. Beberapa kemasan dibuat secara sederhana saja, sementara yang lain dirancang lebih menarik dan praktis untuk meningkatkan nilai jual, serta memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membelinya dalam penggunaan dan penyimpanan. Yang kelima, yang terakhir itu ada aspek kebersihan dan keamanan. Jadi perhatian penting dalam hasil otopsi ini, tidak semua jajanan cemilan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang baik. Oleh karena itu, konsumen perlu lebih teliti dalam memilih produk dengan memperhatikan kebersihan penjual, kondisi tempat penjualan, serta informasi seperti tanggal kadaluarsa untuk memastikan produk aman dikonsumsi. Kemudian di sini ada gambar berupa poster, yaitu permasalahan dan solusi. Di sini kita bisa lihat permasalahan dan solusi dari hasil observasi jajanan cemilan ini: memahami untuk memperbaiki, bertindak untuk menciptakan jajanan yang aman dan berkualitas dan sehat. Yang pertama ada di kebersihan yang kurang terjaga. Permasalahan ini memberikan resiko sehingga terjadinya terkontaminasi kuman yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi solusinya itu menjaga kebersihan diri, alat, dan tempat berjualan, serta mencuci tangan sebelum berjualan.
Kemudian ada bahan tambahan yang berbahaya. Permasalahan ini beberapa jajanan mengandung pewarna pemanis atau pengawet buatan yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak seanjurnya digunakan untuk dalam makanan atau minuman. Solusinya yaitu gunakan bahan alami dan aman serta hindari bahan tambahan yang dilarang. Selanjutnya ada kemasan tidak aman dan tidak higienis. Permasalahannya yaitu kemasan tidak layak, kotor, atau menggunakan plastik tipis yang mudah sobek dan tidak aman. Seperti penggunaan kemasan itu berulang kali. Jika sudah dipakai, kemudian dipakai lagi, itu tidak mengurangi dari tingkat higienis suatu makanan. Solusinya yaitu gunakan kemasan yang bersih, food grade, dan tertutup rapat agar terjaga kebersihannya. Berikutnya ada nilai gizi rendah. Permasalahan utamanya itu jajanan tinggi lemak, gula, dan garam, tetapi rendah serat, vitamin, dan mineral. Ini juga memperburuk jangka kesehatan kita jika kita mengonsumsi terlalu banyak cemilan yang berminyak maupun mengandung bahan-bahan pengawet lainnya, karena untuk jangka panjangnya mungkin ada masalah terhadap kesehatan. Jadi solusinya pilih bahan yang bergizi, perbanyak serat alami, dan kurangi gula, garam, serta lemak berlebih. Yang terakhir itu penyimpanan dan keamanan pangan. Permasalahannya, jajanan disimpan tidak pada suhu yang tepat atau terlalu lama sehingga mudah rusak dan basi. Ini berguna untuk penjual agar tidak menyimpan makanannya sembarangan, karena untuk jangka jual yang sangat mungkin lama dibeli oleh pembeli, maka disimpan dengan selayaknya agar makanan tersebut tidak basi atau mendapatkan kerugian. Yang selanjutnya itu solusinya, simpan makanan pada suhu yang sesuai, jangan dibiarkan terlalu lama, dan periksa kadaluarsa bahan. Ini ada ringkasannya. Dari hasil observasi, jajanan cemilan yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kesehatan. Dengan menjaga kebersihan, memilih bahan aman, menggunakan kemasan layak, memperhatikan gizi, serta menyimpan dengan benar, jajanan menjadi lebih sehat dan aman dikonsumsi. Pilih jajanan yang aman, menjaga kesehatan, generasi sehat. Nah, di sini ada inovasi dari snack atau jajanan dari yang berjudul Mango Ice, yaitu minuman dengan rasa mangga. Di sini dapat dilihat bahwa mempromosikan yaitu segar dan nikmat, kaya akan vitamin C, baik untuk kesehatan di saat pandemi. Mungkin ini dari tahun yang lalu, terdiri dari potongan buah, mangga, jelly, dan susu. Di sini teknologi air bisa digunakan, image recognition atau barcode. Jika di suatu produk tersebut ada barcode, maka bisa menggunakan barcode. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan image recognition, pengenalan gambar, di mana kamera mengenali desain label atau logo dari Mango Ice ini langsung sebagai marker. Jadi ketika konsumen mengarahkan kamera ke botol, sistem otomatis mendeteksi tampilan kemasan, warna kuning logo, tulisan Mango Ice-nya, lalu memunculkan animasi seperti mangga segar, informasi produk, atau video singkat tanpa perlu scan kode apapun. Ini adalah salah satu contoh produk snacknya, yaitu berupa Mango Ice. Hanya salah satu contoh produknya saja. Berikutnya ini ada inovasi yang diperlukannya. Yang pertama itu marker alami dari desain kemasan. Gunakan logo atau ilustrasi mangga sebagai pemicu AR. Jadi desain harus konsisten dan mudah dikenali. Yang kedua, kemasan hidup seperti interaktif packaging
Saat di-scan botol seolah hidup, misalnya mangga jatuh, jus dituang ke gelas, atau tampilan buahnya saja yang ingin dirancang. Yang ketiga ada filter Instagram atau TikTok berbasis air. Konsumen cukup buka filter, arahkan ke produk, langsung muncul efek mango ice. Nah, yang keempat ada Face AR, tambah produk. Bisa digabungkan wajah menggunakan tema mangga, fun, dan viral untuk promosi. Nah, yang kelima ada audiovisual storytelling, produk bercerita tentang manfaat kesehatan atau proses pembuatannya tanpa perlu teks panjang di kemasan. Mungkin ini inovasi yang bisa dipakai dari produk AR saya. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini penerapan augmented reality atau AR pada produk UMKM seperti produk Mango Ice ini dapat meningkatkan nilai jual dengan menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen, bahkan tanpa barcode. AR tetap dapat digunakan melalui pengenalan desain, kemasan, image recognition, sehingga tampilan botol menjadi media digital yang menarik dan informatif. Dengan inovasi seperti kemasan interaktif, storytelling visual, dan integrasi media sosial, produk tidak hanya berfungsi sebagai minuman, tetapi juga sebagai sarana promosi modern yang mampu menarik perhatian pembelinya, khususnya generasi muda, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Mungkin itu saja dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ada menyinggung pihak dari lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.